Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Elsa Yunitasari, Cecilia Jana, Yulita Pratiwi, Vivi Sinta Nur Saputri, Josephine Gabriela. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang kepemimpinan. Nanti akan dikaitkan mengapa sih Yahoo gagal dan mengapa Google bisa berhasil daripada Yahoo. Nah, sebelum kita membahas Yahoo dan Google, nah di sini saya akan membahas yang pertama yaitu yang berhubungan dengan kepemimpinan. Nah, apa sih itu kepemimpinan? Nah, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan, nah di sini perlu kita ketahui bahwa pemimpin itu siapa sih? Nah, pemimpin itu adalah orang yang mampu mempengaruhi anggota dan suatu organisasi dalam menetapkan dan juga mencapai tujuan. Nah, selanjutnya yaitu adalah kepemimpinan. Nah, kepemimpinan adalah suatu proses pengarahan pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Nah, di sini itu kepemimpinan itu dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengarahan pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok organisasi yang saling berhubungan tugasnya. Maksudnya apa? Nah, setiap organisasi itu pasti memiliki pemimpin, dan kepemimpinan yang biasanya itu pemimpinnya itu memiliki pengaruh lebih besar dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Nah, oleh karena itu pemimpin itu sering diistilahkan dengan orang yang mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Slide selanjutnya yaitu tentang teori kepemimpinan. Nah, teori kepemimpinan ini awalnya itu berfokus pada pemimpin. Nah, dari teori ciri dan cara pemimpin berinteraksi dengan anggota kelompok. Nah, menurut Ciptono, nah gaya kepemimpinan itu ada dua, yaitu suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Selanjutnya yaitu 6 ciri kepemimpinan yang efektif. Nah, dalam riset kepemimpinan, fokus yang dilakukan adalah pada ciri-ciri atau karakter pemimpin yang mungkin digunakan untuk membedakan antara para pemimpin dan non-pemimpin. Nah, dari teori karakteristik yang dilakukan terhadap karakteristik seorang pemimpin, ditemukan bahwa setidaknya ada 6 karakter yang terkait dengan kepemimpinan. Nah, di sini yang pertama yaitu dorongan. Nah, pemimpin adalah orang-orang yang mempunyai tingkat usaha atau dorongan yang tinggi. Jadi para pemimpin ini itu sudah seharusnya itu memiliki kehendak yang kuat untuk meraih pencapaian prestasi. Pemimpin itu pasti mempunyai ambisi yang positif dan juga energi yang berlimpah dan rasa yang tak kenal lelah dalam berkegiatan serta menunjukkan inisiatif dalam berbagai hal. Yang kedua yaitu kehendak untuk memimpin. Nah, pemimpin merupakan organisasi yang harus memiliki karakter dan kehendak kuat untuk dapat memimpin orang lain. Nah, karakter ini adalah hal yang penting. Mengapa? Nah, karena bisa dilihat dari kemauan mereka dalam mengembangkan tugasnya dan mengembangkan dalam tanggung jawabnya. Nah, dengan kehendak untuk memimpin ini, nggak peduli pekerjaan atau tugas yang diemban itu sangat bahaya atau beresiko sekalipun, nah seorang pemimpin ini akan tetap mengembangkan tanggung jawabnya atas apa yang dipimpinnya. Yang ketiga yaitu kejujuran dan integritas. Nah, jadi seorang pemimpin itu haruslah memiliki keinginan untuk dapat membangun hubungan saling mempercayai. Karena apa? Nah, karena ia harus dapat memberikan teladan dan menunjukkan konsisten yang tinggi antara apa yang dia katakan dan apa yang dia perbuat. Nah, dari kejujuran dan integritas ini sangatlah mempengaruhi karakter yang berhubungan dengan orang lain, terutama orang-orang yang dipimpinnya. Yang keempat adalah kepercayaan diri. Nah, di sini kepercayaan diri seorang pemimpin seolah-olah itu jadi hal yang mutlak.
Nah, jadi para pengikutnya atau para bawahannya itu harus melihat bahwa orang yang menjadi pemimpinnya itu tidak ragu-ragu dalam bertindak. Nah, sehingga pemimpin itu sangatlah perlu untuk menunjukkan rasa percaya dirinya, sehingga dapat meyakinkan para bawahannya tentang kebenaran dari eh, sasaran dan keputusan yang diambil oleh pemimpin tersebut. Yang kelima yaitu kecerdasan. Nah, di sini kecerdasan bagi pemimpin itu seolah memberikan karisma tersendiri. Jadi pemimpin itu haruslah orang yang cerdas dan memiliki pengetahuan untuk dapat mengumpulkan, menganalisa, dan juga menafsirkan informasi yang diterima oleh pemimpin tersebut. Nah, di sisi lain, para pemimpin itu juga harus punya kemampuan untuk menciptakan visi dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan yang tepat. Dan untuk melakukan semua tugas inilah, maka seorang pemimpin itu harus benar-benar cerdas. Sehingga apa yang menjadi keputusannya dalam bertindak itu sudah yang merupakan keputusan yang terbaik. Yang keenam yaitu pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan. Nah, di sini pemimpin harus memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi mengenai banyak hal. Nah, terutama semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang dijalankannya. Ia harus tahu betul tentang perusahaan itu, misalkan tentang perusahaan itu, tentang industri itu, dan hal-hal teknis yang berkaitan dengan bidangnya tadi. Nah, jadi dengan bekal pengetahuan yang luas itu, maka pemimpin itu akan lebih mampu dalam membuat keputusan yang cermat dan tepat. Nah, sehingga keputusan pemimpin yang diambil tadi tanpa adanya pengetahuan justru akan membuat kinerja perusahaan jadi tidak efektif atau bahkan menimbulkan suatu masalah. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Josephine. Selanjutnya merupakan fungsi dan peran pemimpin dalam perusahaan. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Di sini seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi maupun bagi diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Di sini perencanaan meliputi ada dua hal, yaitu perencanaan tidak tertulis yang digunakan dalam jangka pendek maupun perencanaan tertulis yang akan digunakan dalam untuk jangka panjang. Yang kedua, fungsi manajemen. Fungsi memandang ke depan. Seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu mendorong apa yang terjadi serta selalu waspada terhadap kemungkinan. Di sini pemimpin harus peka terhadap perkembangan situasi baik di dalam maupun di luar organisasi. Yang ketiga, fungsi pengembangan loyalitas. Pengembangan kesetiaan ini tidak saja di antara pengikut, tetapi juga untuk para pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam organisasi. Di sini pemimpin harus memberi teladan yang baik dalam pemikiran, kata-kata maupun tingkah laku sehari-hari yang akan menunjukkan hal tersebut kepada anak buahnya. Dari sini pemimpin sendiri tidak pernah mengingkari dan menyeleweng dari loyalitas, segala sesuatu tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Yang keempat, fungsi pengawasan. Merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemampuan pelaksanaan rencana. Yang kelima, fungsi mengambil keputusan. Pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Di sini banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan karena hal ini merupakan tidak mudah. Metode pengambilan keputusan dapat dilakukan secara individu, kelompok, atau tim, dewan, komisi, referendum, maupun sebagainya. Yang keenam, fungsi memberi motivasi. Seorang pemimpin perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap anak buahnya. Pemimpin harus dapat memberi semangat, membesarkan hati, mempengaruhi anak buahnya, agar rajin bekerja dan menunjukkan prestasi yang baik terhadap organisasi yang dipimpinnya. Namun, di sisi lain, pemimpin juga harus berani dan mampu mengambil tindakan terhadap anak buahnya yang menyeleweng ataupun yang malas dan yang berbuat salah. Sehingga dari hal tersebut, pemimpin harus memberi hukuman maupun teguran yang setimpal dengan kesalahannya.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kepemimpinan dapat berperan dengan baik. Yang pertama, yang menjadi dasar utama dalam efektivitas kepemimpinan bukan pengangkatan atau penunjukannya, melainkan penerimaan orang lain terhadap kepemimpinan yang bersangkutan. Selanjutnya, efektivitas kepemimpinan tercermin dalam kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang. 3. Efektivitas kepemimpinan menuntut kemahiran untuk membaca situasi. Keempat, perilaku seseorang tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui pertumbuhan dan perkembangan. Kelima, kehidupan organisasi yang dinamis dan serasi dapat tercipta bila setiap anggota mau menyesuaikan cara berpikir dan bertindaknya untuk mencapai tujuan organisasi. Contoh kepemimpinan dari perusahaan Google maupun Yahoo. Yang pertama yaitu dari Yahoo. Nah, di sini CEO of Yahoo pada tahun 2012 sampai 2017 selama 5 tahun yaitu Marissa N. Mayer. Di sini meskipun Marissa baru menjabat sebagai CEO selama 5 tahun, tapi seakan-akan merasa menjabat sebagai selama 10 tahun karena saat Marissa Mayer memimpin itu Yahoo sedang terseok, yang artinya kemunduran terjadi selama pada saat itu. Lalu, namun setahun masa kepemimpinan Marissa Mayer sebagai CEO membawa kinerja bisnis Yahoo cermelang dengan melakukan sejumlah akuisisi. Di sini dapat kita tiru gaya kepemimpinan Marissa Mayer, yaitu yang pertama, memiliki passion terhadap pekerjaannya. Marissa adalah pekerja keras. Ia mulai bekerja pukul 9 pagi sampai 8 malam. Setelah itu, ia akan mengambil break untuk berlatih gym, sebelum kemudian bekerja dan membaca email hingga pukul 11 malam. Orang biasa tentunya nggak akan mau gitu loh untuk bekerja setengah hari untuk bekerja saja. Tetapi si Marissa ini mau karena memiliki passion terhadap pekerjaannya. Yang kedua, persuasif. Gaya kepemimpinan persuasif adalah gaya pemimpin dengan menggunakan pendekatan yang mengunggah perasaan, pikiran, atau dengan kata lain dengan melakukan ajakan atau bujukan. Di sini, Marissa Mayer bukan hanya seorang pembicara yang baik, tapi juga seorang pendongeng yang memikat. Dia lebih banyak menggunakan gambar dan cerita untuk membius para pendengarnya. Untuk presentasi saja, misalnya, Marissa lebih banyak menggunakan gambar dalam menjelaskan presentasinya. Yang ketiga, kemampuannya dalam memotivasi tim. Sebagai motivator yang ulung, Marissa Mayer rajin mendengarkan dan menasihati para stafnya. Dia tahu bagaimana menghargai pendapat dan hasil kerja timnya. Selanjutnya, yaitu perusahaan dari Google. Lawrence Edward Page atau yang biasa dikenal dengan Larry Page merupakan pendiri Google bersama dengan Sergey Brin sekaligus CEO of Google. Awalnya dimulai dari sebuah garasi hingga kini menjadi perusahaan raksasa dunia yang telah memiliki induk perusahaan bernama Alphabet. Nah, di sini merupakan gaya kepemimpinan dari Larry Page yang dapat ditiru. Yang pertama, waktu adalah berharga. Di sini Larry nggak suka menyanyiakan waktu. Bagi Larry, waktu adalah lebih berharga ketimbang harta apapun di dunia. Ia dikenal dengan sosok yang selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, bahkan ketika makan. Yang kedua, fokus terutama pada apa yang sedang dikerjakan. Di sini kebiasaan Larry Page untuk selalu fokus pada apapun, terutama apa yang sedang dikerjakan. Contohnya, beberapa waktu lalu, Google sedang mengejar-ngejarnya mengembangkan Internet of Things. Demi mempertahankan fokus ini, Larry Page pun memaksa dirinya sendiri dan para produk manajer di Google untuk selalu menggunakan perangkat mobile yang terhubung dengan Internet of Things minimal selama 1 hari dalam seminggu. Yang ketiga, mendorong tiap timnya bekerja hingga batas kemampuan. Larry Page ini dikenal sebagai sosok yang lebih suka mengambil keputusan dalam waktu yang cepat dan efisien. Oleh karena itu, ia terbiasa untuk terus menuntut timnya yang ia pimpin untuk bisa bekerja dengan cepat dan tepat, sehingga timnya sampai di batas kemampuannya.
Di sini eh, Larry itu nggak suka tim yang dipimpinnya hanya memiliki kemampuan standar. Ia berharap setelah bekerja dengan Larry, timnya akan memiliki kemampuan bekerja yang lebih baik lagi dan bisa menjadi sumber yang bisa menjadi SDM unggul yang kerap menjadi rebutan perusahaan lain. Yang terakhir, jangan pernah puas lakukan lebih dari yang diharapkan. Selama memimpin Google, Larry Page selalu berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari yang diharapkan orang lain padanya. Di sini Larry nggak suka karyawan yang dipimpinnya hanya sekedar bekerja menghasilkan sebuah karya demi memenuhi kewajiban. Tapi Larry lebih suka jika tim yang dipimpinnya bisa melakukan langkah terbaik demi kebaikan dan peningkatan kemampuan sang karyawan atau tim itu sendiri. Selanjutnya yaitu Yahoo. Yahoo itu kepanjangan dari Yet Another Hierarchical Officious Oracle, yang artinya sebuah tempat bertanya yang paling tahu segalanya, yang disusun secara bertingkat dan sistematis. Jadi Yahoo ini sebuah website yang menyediakan berbagai informasi dan layanan berbasis informasi. Jadi pada bulan April 1994, Yahoo itu semacam bookmark atau petunjuk halaman buku. Saat itu ada 2 alumni Universitas Stanford mendapat liburan ketika profesor mereka pergi ke luar kota karena cuti besar. Nah, 2 mahasiswa teknik tersebut hanya mempunyai sedikit pekerjaan yang harus dilakukan selain menjelajah internet. Mereka tidak membutuhkan waktu lama untuk mengkomplikasi sebuah daftar bookmark yang besar yang dikelompokkan berdasarkan subjek. Kemudian mereka berpikir bahwa memasukkannya di web dan mulai bekerja membuat sebuah program database untuk menanganinya sehingga dapat memberikan hasil secara online. Terus pada bulan April 1994, bookmark yang tadi awalnya nama Jerry dan David White to World Wide Web diganti menjadi Yahoo. Nah, yang mana berasal dari kata Yet Another Hierarchical Officious Oracle. Jadi domain yahoo.com ini dibuat pada 18 Januari 1996. Terus karena Flo tadi menyadari bahwa potensi Yahoo ini sangat besar dimiliki oleh website mereka, sehingga pada akhirnya tanggal 1 Maret 1995 Yahoo diresmikan sebagai badan hukum. Untuk yang Marisa tadi itu CEO Yahoo mulai dari 2012 sampai 2017. Jadi si Marisa itu mantan pesaing petingginya, yaitu mantan karyawan Google. Next. Nah, produk dan layanan Yahoo itu apa saja? Yang pertama yaitu ada mode pencarian. Mode pencarian ini Yahoo memiliki sejumlah layanan mode pencarian antara lain yaitu Yahoo Image, terus Yahoo Video, Yahoo Lokal, Yahoo News, dan Yahoo Shopping Search. Kemudian komunikasi yaitu Yahoo menyediakan layanan internet di bidang komunikasi seperti Yahoo Messenger dan Yahoo Mail. Terus konten, nah Yahoo bekerja sama dengan banyak penyedia konten seperti Yahoo Sport, terus Yahoo Finance, Yahoo Music, Yahoo Movies, Yahoo News, Yahoo Answer, dan Yahoo Games yang menyediakan konten media dan berita. Kemudian mobile ini layanan on-the-go messaging seperti email, instant messaging, dan mobile blogging. Layanan informasi pencarian dan pengingat hiburan yang utama. Juga memperkenalkan sistem pencarian yang disebut OneSearch pada tanggal 20 Maret 2007 yang dikembangkan khusus untuk ponsel. Selanjutnya yaitu perdagangan ini seperti Yahoo Shopping, terus Yahoo Autos, Yahoo Real Estate, Yahoo Travel, yang memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan melakukan transaksi komersial dan pembelian online. Terus usaha kecil,
Yahoo juga menyediakan usaha kecil seperti Yahoo Domain, Yahoo Web Hosting, Yahoo Merchant Solution, Yahoo Business Email, dan Yahoo Store untuk pemilik usaha kecil dan profesional dan memungkinkan mereka untuk membangun sendiri toko online dengan perangkat yang dimiliki oleh Yahoo. Next slide. Nah, ini kelebihan dan kekurangan Yahoo. Untuk yang kelebihan berwarna hijau dan yang kekurangan berwarna merah. Kelebihan Yahoo yaitu yang pertama paling lengkap dibanding search engine yang lain, terus lebih mudah diakses dibanding search engine yang lain, terus menyediakan yellow page dan peta. Yang keempat yaitu adanya fitur email yang banyak disuka oleh orang-orang. Yang kelima, kecepatan dan kemudahan dalam mencari. Yang keenam yaitu fiturnya yang komplit. Yang ketujuh, Yahoo juga menyediakan salah satu fungsi seperti Yahoo katalog web, terus link ke menu bantuan juga dapat dikenali dengan baik di halaman login dengan keterangan yang cukup jelas. Yang kedelapan yaitu sebagai surat menyurat. Yang kesembilan, salah satu web yang menyediakan fasilitas gratis. Yang ke-10, berhubungan dengan orang lain lebih mudah dan banyak yang menanggapi karena termasuk situs lokal. Untuk kekurangan dari Yahoo yang pertama yaitu software pendukungnya masih rendah atau kurang. Yang kedua yaitu loadingnya lama. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yaitu Elsa. Google. Google ini sebagai search engine terkemuka dan terbesar di dunia. Memang penyimpanan sangat banyak informasi yang dapat diperoleh dalam berbagai bentuk sehingga memiliki banyak pengguna. Seperti kelebihannya, Google dapat melakukan pencarian terhadap keyword yang kita masukkan dalam beberapa detik saja. Tentu hal ini akan sangat membantu pengguna. Selain itu, layout Google yang langsung menyediakan kolom pencarian dan tombol search akan sangat memudahkan pengguna untuk memahami cara mencari informasi. Selain itu, Google menyediakan cache sehingga dapat menyimpan setiap hasil pencarian kita sebelumnya untuk direkomendasikan kembali. Akan tetapi, Google belum mampu melakukan indeks terhadap konten dinamis, seperti halnya form atau website yang berupa kolom yang dapat terupdate dalam waktu singkat. Lalu karena Google bukanlah manusia yang dapat memahami kesalahan kecil, terkadang hasil pencarian yang muncul tidak sesuai harapan karena dari sisi pengguna salah memasukkan keyword atau memang belum ada sumber yang membahas hal tersebut sehingga mengarah pada rujukan lain. Next. Ini kelebihan dan kekurangan Google ya. Kelebihannya ada merupakan search engine dengan kecepatan pencarian yang tinggi. Yang kedua, menyediakan beberapa opsi bentuk konten yang ingin dicari, meliputi pencarian semua gambar, video, berita, peta, dan sebagainya. Tiga, memiliki user interface yang friendly sehingga orang awam pun akan mudah menggunakannya. Yang keempat, Google dapat memberi rekomendasi keyword dan riwayat hasil pencarian sebelumnya. Kekurangannya ada Google belum mampu melakukan indeks terhadap website dan konten yang dinamis. Yang kedua, ada kalanya search engine Google tidak menampilkan sesuai dengan yang diinginkan karena minimnya sumber relevan atau memang faktor kesalahan input pencarian. Yang ketiga, penggunaan cara spam link untuk menaikkan rank website dalam indeks Google mempengaruhi penurunan akurasi hasil pencarian. Yang keempat, kecepatan Google dalam melakukan indexing masih kalah cepat dibandingkan dengan perubahan yang ada pada rata-rata website. Next. Sejarah Google. Google ini perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkhususan pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Sebagian besar labanya berasal dari AdWords. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat masih mahasiswa di Universitas Stanford. Mereka berdua memang 16% saham perusahaan. Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Pertanyaan misinya adalah mengumpulkan informasi
dunia dan membuat dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang. Beberapa produk yang ditawarkan Google ada Google AdSense, yaitu suatu jasa penawaran iklan kepada pemilik web, di mana iklan tersebut akan dapat ditampilkan pada halaman web yang relevan dengan kata kunci dari iklan tersebut. Yang kedua ada Google AdWords, yaitu suatu jasa pengiklanan oleh Google di mana iklan yang tampil hanya iklan yang relevan dengan konten dari halaman web. Aplikasi pencarian ini ada satu Google Search. Google ini dikenal luas karena layanan pencarian webnya yang mana merupakan sebuah faktor besar dari kesuksesan perusahaan ini. Yang kedua ada Google Map. Itu layanan untuk melihat peta pada aplikasi mobile dan juga tersedia untuk komputer personal. Yang ketiga ada Google Earth, yaitu layanan dari Google untuk melihat peta bumi. Merupakan sebuah program pemetaan interaktif yang disediakan oleh satelit dan fotografi udara yang mencakup keseluruhan planet bumi. Yang keempat ada Google Books, yaitu layanan dari Google untuk melihat dan mencari buku. Google juga menyediakan komunikasi, yaitu ada Gmail. Pada tahun 2004, Google meluncurkan layanan email berbasis web gratisnya. Layanan ini mendatangkan keuntungan dan dengan menampilkan iklan dari layanan AdWords. Yang dimasukkan dalam isi pesan email yang ditampilkan di layar ada Google Drive, layanan dari Google untuk menyimpan data yang terhubung dengan layanan Google Drive, Google Doc. Terus yang kedua ada Google Doc, layanan dari Google untuk menyimpan dokumen-dokumen. Yang ketiga ada Google Chrome. Google Chrome juga meluncurkan yaitu sebuah browser. Browser ini cukup cepat dan tampilannya juga minimalis. Yang keempat ada Google Chrome, dilengkapi dengan fitur keamanan yang baik, di mana Google Chrome akan memperingati pengguna dan mengakses situs yang ada dalam daftar hitam Google. Selain Chrome juga membedakan proses yang berjalan pada satu tab dengan proses tab lainnya, sehingga meningkatkan kemudahan pengguna serta meningkatkan reliabilitas dari Google Chrome. Next. Telepon genggam Google. Di tahun 2007, beberapa laporan menyatakan bahwa Google merencanakan peluncuran telepon genggam milik mereka. Kemungkinan sebuah pesaing bagi iPhone Apple. Pada 5 November 2007, Google akhirnya mengumumkan Android, sebuah platform perangkat lunak dan sistem operasi bagi perangkat bergerak yang didukung Open Handset Alliance, sebuah konsorsium yang terdiri dari 34 perusahaan perangkat lunak, perangkat keras, dan telekomunikasi yang bertujuan mengembangkan standar terbuka bagi perangkat bergerak. Pada bulan September 2008, T-Mobile merilis ponsel pertama yang berjalan pada platform Android, yakni G1. Saat ini Google juga sedang merencanakan untuk mengembangkan peranti komunikasi Google Tablet yang dilengkapi dengan teknologi 3D. Hiburan Google. Google menyediakan Google Video pada awal 2006. Perusahaan ini meluncurkan Google Video yang tidak hanya membolehkan pengguna untuk mencari dan melihat video secara gratis, tetapi juga membolehkan pengguna dan penyebar media menyebarkan isinya, termasuk acara-acara televisi CBS, pertandingan basket NBA, dan video musik. Bulan Agustus 2007, Google mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan program penyewaan dan penjualan videonya dan menawarkan pengembalian uang kredit Google Checkout bagi pengguna yang telah membeli video untuk sendiri. Google lainnya. Ada Google Analytics, sebuah layanan yang berisikan peralatan bagi para webmaster untuk menganalisis pengguna webnya. Yang kedua ada Google SMS. Google SMS ini diluncurkan di India dan membolehkan pengguna memperoleh daftar bisnis, jadwal pemutaran film, dan informasi dengan mengirim pesan singkat.
Google plus minus jejaring sosial yang dimiliki dan dioperasikan oleh Google yang diluncurkan pada tanggal 28 Juni 2011 dalam upaya untuk menentang jejaring sosial lainnya, menghubungkan produk Google lainnya seperti Google Drive, Blogger, dan YouTube. Setelah mengetahui kekurangan dan kelebihan Yahoo maupun Google, jadi kita sekarang tahu alasan mengapa sih Yahoo itu gagal dibandingkan dengan Google. Karena Yahoo itu berusaha untuk mendapatkan keuntungan dengan membeli perusahaan mesin pencari atau engine search dan teknologi periklanan sehingga memutuskan bekerja sama dengan Google pada tahun 2004, tapi sayangnya gagal. Sedangkan Google berfokus pada pengembangan teknologi mereka. Google terus meningkatkan kualitas produk dan jasa yang mereka miliki. Jadi di sini kita mengetahui bahwa Google itu lebih mengarah ke pengembangan teknologi, meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan kualitas jasa juga. Sedangkan Yahoo tidak ada browser. Mengapa dia gagal? Karena tidak ada browser sendiri, lambat berinovasi, serta minim aktivitas promosi dan ekspansi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Waalaikumsalam.